peta dashboard. Jadi dashboard ini sesuai dapat memberi kemampuan untuk mendapatkan jawaban dari berbagai pemangku kebijakan gitu ya. Jadi dengan dashboard ini atau panel instrumen, produk informasinya penting seperti peta dan aplikasi menyediakan komponen penting untuk infrastruktur geospasial. Jadi siapapun nanti bisa mengakses di dashboard itu gitu. Oke. Untuk langkah-langkahnya di modul itu ada pada halaman mulai dari halaman 44 ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke menu konten. Nah, di menu konten ini kita akan pilih untuk ditampilkan di dashboard yaitu terkait dengan peta sebaran kasus COVID-19. Peta sebaran kasus COVID-19. Nah, yang ini ya, yang tadi kita rubah dulu ininya jadi public supaya bisa diakses oleh umum. Oke. Ini juga sudah dipublikkan. Sekarang kita klik peta sebaran kasus COVID-19 ini. Nah, kita buka di map. Nah, ketika sudah muncul map-nya, kita klik share ya. Kita klik share. Maaf, salah mengklik. Kemudian setelah klik share, kita ininya di uncheck. Kemudian di create a web aplikasi. Kemudian pilih menu ArcGIS Dashboard. Di sini sudah muncul title-nya. Kemudian kita boleh kasih summary dan save in folder. Gitu ya. Kalau sudah, done. Ini agak lama ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi saya pilih simbologinya yang berdasarkan poin ya. Jadi tampilannya seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa merubah dengan gradasi warna juga bisa ya. Oke. Di sini ada menu widget. Kita akan coba masukkan ke dashboard-nya. Yang pertama kita akan pilih dulu side panel. Nah, kemudian kita akan coba lakukan konfigurasi pada widget side panel ini dengan membuat deskripsi serta tujuan pembuatan dashboard. Selain itu, dapat juga dimasukkan tabel, kemudian gambar maupun link yang terkait dengan peta yang telah dibuat. Kemudian dapat mengatur font, ukuran font, warna font, hingga background color text. Oke, sekarang kita coba masukkan judulnya. Nah, di sini. Di sini tentang informasi petanya dulu ya. Tentang peta ini. Oke, peta ini menunjukkan sebaran kasus positif COVID-19 per kabupaten di Provinsi Bali. Pada peta ini menggunakan
memasukkan data pada bulan 2020. Ini kemudian sumber datanya kita masukkan juga di bagian deskripsi sumber data. Yang pertama data administrasi. Yang pertama dari BIG, kemudian yang kedua data kasus COVID-19, ini dari Provinsi Bali. Kita bisa tahukan linknya di sini, di BIG misalkan, kemudian kita klik link BIG itu yang tadi tanah air .indonesia.go.id. Oke. Kemudian juga Provinsi Bali, kita tautkan juga ini URL-nya kalau tidak salah Provinsi Bali, bali.go.id. Kemudian oke. Nah, kalau sudah kita klik dan ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya sudah ada. Kalau mau diatur lagi, misalkan kita bisa klik configure lagi. Nah, kita misalkan atur lagi ukuran besar ininya tentang petanya. Tentang petanya kita lebih besarkan, misalkan jadi 22. Kemudian kita bold. Kemudian yang ini kita cari di ukuran 16. Oke. Klik dan. Nah, seperti ini tampilan side panel. Kemudian selanjutnya agar lebih menambah atau lebih memperluas dari tampilan ini ya, muka petanya, kita bisa atur supaya side panel ini bisa menghilang gitu ya. Side panelnya kita atur di configure, kemudian nyalakan opsi slide over panel. Nah, seperti ini. Klik dan. Nah, jadi tampilan muka petanya semakin lebar gitu. Nah, selanjutnya adalah menambahkan header sebagai judul utama dari peta. Kita tambahkan header. Nah, untuk opsi size bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Untuk title silakan isi dengan judul peta yang digunakan. Ini petanya sudah default ya judulnya. Saya kira sudah cukup ini. Kemudian selanjutnya jika ingin memasukkan logo gambar, silakan cari logo atau gambar instansi Anda di internet dan copy link yang merujuk kepada gambar tersebut dan masukkan ke dalam kolom logo image URL. Sebagai contoh di modul sudah disediakan ada link logo UPI ya. Link logo UPI. Oke, kita coba. Link logo UPI kita masukkan di halaman 49 pada modul ya. Oke, kita masukkan di logo image URL sini. Kemudian setelah kita kopaskan, kita klik dan kalau sudah muncul, nah sudah muncul ya logonya di sini. Nanti bisa juga dimasukkan logo dari instansi Bapak Ibu ke bagian image URL tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan legenda dan widget pada peta. Nah, jadi kita masukkan informasi ini di bagian muka peta. Jadi arahkan kursor kita ke configure di muka peta ini. Ada klik di sini configure-nya. Kemudian kita aktifkan legenda. Kemudian layar visibility. Kemudian base map switchers. Kemudian search, aktifkan juga, kemudian zoom in dan zoom out. Nah, kita done.
Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu untuk search, kemudian layer, zoom in dan zoom out-nya ada di bawah. Itu sudah. Kemudian selanjutnya menunjukkan jumlah kasus COVID-19, baik nasional maupun regional. Untuk pertama kita akan memasukkan data nasional dulu. Untuk itu kita memasukkan widget indikator. Ini widget kita arahkan ke indikator. Nah, sudah muncul indikator ini. Pilih layar COVID-19, provinsi, dan value type-nya nanti statistik. Oke, kita pilih dulu layar COVID-19 provinsi. Nah, di sini belum ada ya layarnya. Kita coba cari dulu Bapak Ibu. Tadi saya sepertinya ada yang terlewat untuk memasukkan widget yang provinsi. Oke, tidak masalah. Kita coba cari dulu, kita masukkan. Ini agak loading ya. Coba. Coba masukkan yang provinsi. Add data. Kemudian layer from web. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu yang provinsi yang kita save. Kita coba lihat lagi di sini apakah sudah muncul. Masih belum muncul ya Bapak Ibu. Saya coba ini save dulu.
Kita coba refresh. Oke, kita add lagi widgetnya, indikator. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya, PIP 19 Indonesia per provinsi. Dan kita pilih. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita pilih metode statistik, oke, value type-nya. Kemudian ininya statistiknya jumlah ya, jumlah yang positif, sum. Kemudian selanjutnya pilih field kasus POSI. Nah, ini yang positif. Nah, jumlahnya ada 65.000, satu positif ya. Nah, kemudian setelah itu untuk menambahkan teks masuk ke opsi indikator. Indikator yang terletak di kiri atas dan masukkan teks sesuai dengan data yang ditampilkan pada kolom top text. Nah, ini kita tambahkan di sini kasus positif. Itu untuk mengubah warna kita bisa lakukan pada menu general ini. General. Kemudian kita pilih warnanya, ini misalkan text color-nya kita rubah menjadi putih. Kemudian background color-nya yang positif kita kasih warna oranye. Seperti ini. Kemudian dan. Nah, maka akan muncul kasus positif seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita sekarang akan tambahkan informasi terkait dengan yang meninggal dan yang sembuh. Ini kita tinggal duplikat saja yang kasus positif ini. Klik di arahkan ke sini kursornya, kemudian klik pada duplikat. Nah, kemudian di sini kita rubah dengan kasus meninggal. Kasus meninggal, configure. Configure ini kita field-nya jumlah yang meninggal. Nah, ini kasus meninggal. Nah, kemudian indikatornya juga kita rubah, kasus meninggal. Kemudian warnanya kita rubah, yang meninggal itu menjadi warna merah. Nah, seperti ini. Dan ini kasus meninggal, sekarang kasus yang sembuh. Kita duplikat lagi. Kasus yang sembuhnya. Kita atur di configure. Field-nya kita ganti dengan sembuh, kasus sembuh. Kemudian indikatornya ganti, judulnya jadi kasus sembuh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengatur-ngatur lagi yang lainnya ya. Yang pasti tampilannya harus indah dan mudah dicerna gitu ya oleh user. Kemudian klik done. Nah, setelah itu kita akan susun dulu, ini kita atur dulu tampilannya supaya jelas ya dan mudah dibaca. Kita geser ke bawah ya. Yang kasus sembuh. Oh, mohon maaf, ini yang kasus sembuh harusnya kita ganti warnanya ya, jadi warna hijau. Nah, ini warna hijau. Seperti ini. Geser sekarang posisinya ke bawah. Kemudian kasus meninggal juga sama, kita geser. Nah, sini. Kemudian kasus positif juga sama, kita arahkan ke bawah. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Dan kita perkecil supaya muka petanya tidak tertutup.
zoom out. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya untuk sementara seperti ini. Kemudian kita bisa atur lagi dengan menambahkan informasi yang lain dengan menampilkan detail rumah sakit rujukan dan kasus COVID-19 setiap provinsi. Untuk menampilkannya kita pilih widget details. Widget, kemudian kita pilih details. Kemudian pilih layer rumah sakit rujukan. Nah, di sini sudah ada ya rumah sakit rujukan, kita pilih. Selanjutnya mengatur konfigurasinya yang akan ditampilkan pada kolom maksimum features, display masukannya kita ganti menjadi 2.888. Karena ini merupakan jumlah total rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia, 2.888. Kemudian jika ingin mengubah warna, masuk ke opsi general, dan ubah warna latar belakang dan teks. Misalkan ini teksnya kita ganti menjadi warna hitam pekat ya. Kemudian background-nya kita ganti menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Sekarang kita klik done. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita masukkan juga keterangan kasus COVID-19 setiap provinsinya. Jadi hal yang sama kita lakukan untuk memasukkan atau menampilkan keterangan kasus COVID-19 per provinsi. Indikator, kita pilih widget, mohon maaf, kemudian klik details, jumlah kasus COVID-19 per provinsi ya. Sini klik Indonesia per provinsi. Nah, ini seperti ini. Jumlahnya kan 35 provinsi ya, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih warnanya. Ini jadi warna putih, misalkan seperti itu. Kayak sama dengan modul ya. Kemudian ininya warna seperti ini. Kemudian klik done. Nah, kita atur lagi posisinya supaya kelihatan indah. Kita masukkan di sini. Dan rumah sakit rujukan kita simpan di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, atau supaya tidak memakan muka peta, tampilannya berubah lagi. Misalkan di sini. Ini kita geser dulu ke kasus sembuhnya di sini. Kemudian kasus meninggalnya juga kita geser ke sini. Kemudian kasus positif juga sama, kita geser. Di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita arahkan juga yang kasus positif per provinsinya di sini. Nah, jadi muka petanya lebih terlihat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apalagi yang mau kita masukkan informasinya, yaitu menambahkan statistik situasi COVID-19 Indonesia dengan cara menambahkan widget serial chart dan pilih statistik perkembangan. Sini, kemudian pilih serial chart. Nah, kemudian kita masukkan statistik perkembangan COVID. Oke. Nah, selanjutnya, untuk menampilkan data jumlah kasus positif kumulatif, jumlah kasus sembuh, dan jumlah kasus meninggal, caranya pada bagian data dan pada bagian
kolom categories from pilih fields di sini ya. Bagian data, ini pilih fields. Oke. Nah, pada kolom kategori field 1, pilih opsi field jumlah kasus positif. Jumlah kasus positif. Ini ya. Kemudian pada pilih opsi jumlah kasus meninggal pada kategori field 2. Kita tambah di sini meninggalnya. Pada kategori 3-nya kita pilih opsi sembuh. Jumlah pasien sembuh. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan judul chartnya, kita pilih opsi general dan tambahkan judul pada kolom title. General, judulnya pada kolom title di sini. Kita kasih judul statistik situasi COVID-19 di Indonesia. Oke, ini. Kalau sudah selesai, kita akan coba tampilannya. Kita lihat jadi horizontal ya di chartnya. Nah, seperti ini. Supaya tidak menghabiskan banyak space di muka peta. Kita klik dan kita atur lagi. Nah, jadi seperti ini kurang lebih statistik situasi COVID-19 Indonesia. Selanjutnya, menambahkan jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal di Provinsi Bali. Nah, sekarang kita spesifik ke Provinsi Bali. Nah, caranya seperti saat memasukkan data COVID-19 nasional, namun perlu dilakukan filter. Sebelumnya, tambahkan widget indikator dan pilih layar COVID-19 Provinsi. Oke, seperti ini. Nah, pada bagian data, klik filter untuk menyaring data provinsi yang diinginkan. Untuk ini akan difilter data Bali. Ini filter ya, Bapak Ibu. Kemudian pada kolom field-nya, pilih provinsi Bali ya. Ini pilih. Sebentar. So, mohon maaf di sininya kita pilih hapus dulu, coba hapus dulu. Ini kita isi provinsi, kemudian ini equal, kemudian di sininya wilayah Bali. Seperti ini. Selanjutnya untuk menampilkan data provinsi Bali adalah pilih value tipe feature. Sini, value tipenya feature, dan pilih value field kasus positif. Ini. Kemudian pilih opsi general untuk menambah warna teks dan warna background, serta menambahkan judul kotak yang hendak ditampilkan. Indikatornya kita pilih ini
kasus positif Bali. Kemudian di generalnya kita pilih text color-nya putih, kemudian background-nya kita ganti ini. Kemudian setelah itu kita klik done. Ini untuk kasus positif Bali. Kemudian kita akan lihat lagi kasus meninggalnya ya. Nah, ini value fieldnya tinggal diganti meninggal. Kemudian indikatornya meninggal, kasus meninggal. Kemudian di general kita pilih background color-nya yang merah dan kita klik done. Oh, mohon maaf tadi belum kita duplikat ya. Nah, kita duplikat dulu. Jadi kasus positifnya jadi hilang. Kita edit yang ini. Ini kasus positif. Kemudian indikatornya diganti. Kemudian bagian generalnya kita ganti menjadi oranye. Warnanya kemudian kita klik done. Nah, satu lagi yaitu kasus sembuh. Kita duplikat dulu, jangan lupa. Kemudian configure. Dan pilih value field-nya yaitu yang sembuh. Indikatornya. Kemudian warnanya kita ganti jadi warna hijau. Ini kita klik done. Kita sudah punya informasi terkait kasus COVID di Bali ya. Kita atur lagi susunannya atau tata letak pada layout petanya. Oke, kita letakkan yang sembuh di atas sebelah sini. Kemudian yang meninggal sebelah sini. Kemudian yang positif. Jadi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini menampilkan informasi kasus positif nasional dan juga kasus sembuh dan juga meninggal di Bali ya. Nah, untuk tampilan ininya kita atur lagi. Nah, yang sebelah sini kita pindah. Tampilan statistiknya kita pindah supaya lebih kelihatan. Nah, jadi kita tinggal atur-atur saja tata letaknya, kemudian tampilannya seperti apa. Nah, ini juga kita atur lagi.
Oke, seperti ini. Nah, jika dirasa tema warna putih ini kurang disukai, kita dapat mengatur warna setiap widget yang kita tambahkan ke dark mode. Misalkan kita arahkan ke sini ya. Nah, di sini kita arahkan ke dark. Kemudian kita klik dan. Nah, di sini belum aktif ya, dannya hanya masih loading. Jadi kalau mau ini sudah seperti ini. Menampilkan warna yang gelap, kita tinggal atur. Atau warna yang terang, kita kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, jadi berikut merupakan tampilan akhir dari pembuatan dashboard yang telah dikonfigurasi dan ditambahkan beberapa widget sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah selesai, klik tombol save untuk menyimpan file dashboard yang dibuat. Ini, save. Selanjutnya, jangan lupa disimpan hasil pekerjaan Anda. Jika ingin membagikan dashboard yang telah dibuat, klik terlebih dahulu konten pada tombol home pada pojok kiri atas. Selanjutnya, ubah opsi share. Tadi kita sudah ya ubah opsi share-nya menjadi everyone public agar dapat dilihat oleh semua orang. Nah, setelah itu baru kita tinggal bagikan. Nah, di sini ada share link. Mulai ini kita copy, baru kita bisa bagikan ke berbagai user atau berbagai pihak-pihak yang membutuhkan dari informasi ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kalimat terakhir pada modul saya coba bacakan, perlu diketahui bahwa jika terdapat ketidaksesuaian data yang ditampilkan dalam dashboard ini khususnya data COVID-19 nasional, dikarenakan data yang diperoleh belum diperbaharui oleh pihak wali data tersebut. Nah, pembuatan dashboard untuk peta keluarga sejahtera berdasarkan tingkat desil dan peta prioritas bantuan sosial dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sama dengan pembuatan dashboard sebaran kasus COVID-19 atau dapat dibuat sesuai dengan kreasi Bapak Ibu sendiri. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan